Harusnya Kamera rolling. kamera rolling action. And dulu kamera rolling and action. Kamera rolling and action. Maju lagi. Dah, yuk. Hai, aku Novida. Halo, namaku Kartika. Hai, aku Janice. Hai, aku Iqbal. Halo, aku Alia. Halo, aku Zulfan. Kali ini kami akan menjelaskan tugas besar simulasi sistem. Pengamatan kali ini kami melakukan di IKM Bapia 2019. Bapia 2019 adalah IKM yang bergerak pada bidang industri makanan dan oleh-oleh khas Jogja. IKM ini terletak di Jalan Wates KM 6,5, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapia D5 merupakan IKM yang didirikan pada tahun 2016 oleh Pak Ari Antoni. Sampai saat ini, Bapia D5 memiliki 5 orang pegawai dan 4 lokasi penjualan bakpia, yaitu di rumah produksinya sendiri, Pasar Sore Malioboro, Teras Malioboro 1, dan Teras Malioboro 2. Secara garis besar, jenis bakpia yang diproduksi oleh IKM ini dibagi menjadi 2, yaitu bakpia basah dan bakpia kering. Untuk jenis bakpia basah, terdapat 2 varian rasa, yaitu kacang hijau dan kumbu hitam. Sedangkan bakpia kering memiliki varian rasa yang lebih banyak, yaitu coklat, keju, stroberi, pandan, dan durian. Kacang hijau direndam mulai dari malam hari sebelum hari produksi pukul 20 hingga pukul 4.30 pagi harinya. Selanjutnya, kacang hijau akan ditiriskan dan dimasukkan dalam dandang pengukus untuk diproses selama kurang lebih 32 menit, yang dimulai pukul 4.33 dan selesai pukul 6.05. Kacang hijau kemudian akan digiling menggunakan mesin. Pada proses ini dilakukan pencampuran kacang hijau dengan gula, minyak, dan margarin untuk menjadi isi bakpia. Proses ini berlangsung selama 110 menit, dimulai pada 6.10 dan akan selesai pukul 8. Setelah selesai dengan kumbu, proses selanjutnya adalah pembuatan adonan kulit. Bahan-bahan yang diperlukan seperti tepung, air, minyak, dan margarin akan dicampurkan ke dalam ember dan diaduk hingga merata. Pembuatan adonan berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu 10 menit, dimulai pukul 8 dan selesai pukul 8.10. Adonan kulit tadi selanjutnya digiling menggunakan mesin penggiling agar semakin kalis dan homogen. Penggilingan kulit memakan waktu sekitar 18 menit, dimulai pada pukul 8.10 hingga pukul 8.28. Selanjutnya, adonan akan dipotong hingga menjadi 6 potongan kulit yang berbentuk memanjang. Pemotongan kulit bakpia kecil, proses ini berlangsung selama 1 jam, mulai dari 8.15 dan berakhir pada 9.15. Potongan kulit panjang tadi selanjutnya akan dipotong kembali ke dalam ukuran yang lebih kecil untuk membungkus kumbu. Satu potong kulit panjang ini dapat menghasilkan kulit yang dapat melapisi sejumlah 60 isian bakpia. Proses ini dilaksanakan bersamaan dan berdurasi sama dengan pemotongan kulit besar. Kulit hasil pemotongan kecil tadi selanjutnya akan digunakan untuk membungkus kepalan kumbu. Proses ini nantinya akan menghasilkan output berupa bakpia mentah. Assembly berlangsung dari pukul 8.55 dan selesai pada 10.10. Bakpia mentah selanjutnya akan dipanggang secara manual menggunakan kompor. Proses ini dimulai pada 9.40 dan berakhir pada 11.30. Output dari aktivitas ini adalah bakpia matang yang siap dikemas. Bakpia matang tadi selanjutnya akan dikemas ke dalam box-box. Satu box berisi 20 bakpia. Pengemasan bakpia berlangsung dari 10.10 hingga 11.30. Nah, setelah mengamati proses pembuatan bakpia dan menanyakan permasalahan kepada pemilik KM menginginkan untuk menaikkan output produksi karena naiknya demand. Untuk itu, kami melakukan simulasi untuk mencari cara terbaik agar output produksi bakpia D5 ini dapat bertambah. Ada beberapa asumsi yang kami gunakan untuk membangun model. Yang pertama adalah terkait dengan jam kerja. Waktu kerja pekerja adalah 8 jam, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali operator 1 yang melakukan proses perendaman pada jam 8 malam dan pengukusan pada jam setengah 5 pagi. Setiap pekerja bekerja setiap hari kecuali pada hari Jumat. Yang kedua adalah waktu proses produksi bakpia kacang hijau. Produksi bakpia dimulai dari jam 8 malam, yaitu proses perendaman sampai jam 12 siang.
Yang ketiga adalah waktu istirahat. Setiap pekerja mempunyai waktu istirahat pada jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian ada batasan yang kami terapkan untuk model yang kami bangun. Pada pembangunan model, hanya fokus pada produk bapia basah isi kacang hijau. Hal ini dikarenakan produk bapia basah isi kacang hijau merupakan produk utama dan produk dengan demand yang paling tinggi. Untuk memproduksi bakpia basah isi kacang hijau, terdapat 10 proses yang harus dijalani. Dari ke-10 proses tersebut, terdapat 4 proses stokastik yang meliputi aktivitas 7, yaitu pemotongan kulit kecil, assembly, pemanggangan, dan packaging. Dan 6 proses deterministik yang meliputi proses perendaman, pengukusan, penggilingan isi, pembuatan adonan kulit, penggilingan kulit, dan pemotongan kulit besar. Berikut adalah distribusi-distribusi yang digunakan untuk mensimulasikan proses produksi bakpia kacang hijau. Aktivitas 7, 8, dan 9 menggunakan distribusi Johnson-Bond, sedangkan aktivitas 10 menggunakan distribusi log logistik. Berikut merupakan data processing time untuk masing-masing aktivitas dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 6. Agar analisis yang dilakukan melalui FlexSim semakin mendekat existing models, perlu dibuat layout background. Berikut merupakan layout yang digunakan saat analisis. Berikut merupakan tampilan model FlexSim yang kami buat. Model yang dibuat terdiri dari 7 workstation dengan 8 mesin combiner, 8 mesin separator, dan 4 mesin prosesor. Agar model yang dibangun mirip dengan real system, kami menambahkan 2 dummy mesin separator untuk memisahkan adonan kulit dan isian kumbu bapia. Setelah membangun model, kami melakukan 2 jenis verifikasi. Verifikasi pertama kami lakukan pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan Pak Ari Antoni selaku pemilik IKM Bapia Delima untuk memastikan bahwa activity cycle diagram dan layout yang kami bentuk telah sesuai dengan kondisi pada sistem real IKM. Verifikasi kedua dilakukan pada tanggal 8 dan 9 November 2022 dengan verifikator Karina Rizky Putri dan Arya Wijna Astungkara dari Teknik Industri UGM 2019 selaku expertise karena sudah pernah mengambil mata kuliah simulasi sistem. Dalam melakukan validasi, kami menggunakan software Microsoft Excel dan Minitab. Untuk melakukan validasi, dilakukan uji normalitas, uji kecukupan data, uji homogenitas untuk data yang terdistribusi normal, dan uji validitas menggunakan man-Whitney test untuk data yang tidak terdistribusi normal, dan t-test untuk data yang terdistribusi normal. Setelah dilakukan running model menggunakan FlexSim, kami mendapatkan beberapa kondisi yang menjadi landasan kami melakukan improvement. Berdasarkan kondisi permesinan awal, proses pemanggangan memiliki idle time yang rendah, sehingga apabila dilakukan penambahan input untuk menambah output produksi, akan terjadi penumpukan antrian. Landasan yang kedua adalah mengenai beban kerja. Terlihat bahwa idle time operator keempat memiliki idle time tertinggi. Terdapat 3 bentuk improvement yang kami ajukan untuk meningkatkan kualitas sistem produksi di IKM Bapia Delima. Skenario pertama adalah dengan mengganti oven kecil menjadi oven besar pada workstation pemanggangan. Oven besar ini memiliki kapasitas 16 kardus bapia, sehingga total 2 oven besar akan memiliki kapasitas 32 kardus bapia. Dari skenario ini, diharapkan processing time akan semakin singkat, sehingga output yang dihasilkan semakin besar. Dengan menerapkan skenario pertama, produktivitas terbukti meningkat hingga 40%. Skenario 2 berfokus pada pemerataan beban kerja dengan menambahkan job desk untuk operator yang masih memiliki idle time yang tinggi, yaitu operator 4 ditambah tugas untuk melakukan assembly bapia, dan operator 5 ditambah tugas untuk membantu proses pemanggangan pada mesin pemanggangan 2. Dengan penerapan skenario 2, beban kerja lebih merata dengan idle time masing-masing pekerja hanya berada pada angka 40 hingga 50%. Skenario 3 adalah penggabungan skenario 1 dan 2, di mana ada penggantian oven kecil ke oven besar dan pemerataan beban kerja. Dengan menerapkan skenario 3 ini, produktivitas sistem meningkat hingga 50% dengan average idle time sebesar 44,72%. Berikut merupakan cash flow untuk model improvement, skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Untuk menentukan skenario terbaik dari 3 skenario, dilakukan analisis incremental pada IRR dan benefit cost ratio. Setelah dilakukan analisis, dapatkan hasil bahwa skenario 3 adalah skenario yang terbaik.